Wanita itu hanya meminum seteguk air dari sungai. Tak disangka detik berikutnya ia merasa pusing dan pingsan. Kemudian muncul beberapa pria asing yang membantunya masuk ke dalam kuil leluhur. Kepala desa. Uang ini jangan dihemat. Bantu nyonya kami mengandung anak. Setelah berhasil, pasti akan ada hadiah besar. Si teratai putih mengira kali ini reputasi wanita itu pasti akan hancur. Tak disangka wanita itu sudah mengetahui akal liciknya. Maka diam-diam ia membius putri si teratai putih, lalu menukarnya. Ternyata wanita itu adalah putri sah dari jenderal, yang menikah dengan pejabat rendahan tingkat 9. Karena wanita itu terlahir dengan kecantikan luar biasa, maka ia mengadopsi sepasang anak yatim piatu. Tak disangka Yang Zi adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia malah memfitnah ayah wanita itu memberontak dengan pasukan bayaran, menyebabkan seluruh keluarga tewas secara tidak wajar sebelum meninggal. Barulah wanita itu tahu. Suaminya ternyata berselingkuh dengan kepala pelayan wanita. Anak-anak yang diadopsi juga merupakan anak kandung mereka. Ternyata semua ini adalah konspirasi suaminya dengan si teratai putih. Dengan begitu, wanita itu meninggal dengan penuh dendam dan penyesalan. Namun, ketika wanita itu membuka matanya lagi, ia melihat Yang Zi memegang sebuah lukisan, mengaku akan memberikannya kepada kakek dari pihak ibu. Teringat penyebab kematian seluruh keluarganya di kehidupan sebelumnya. Semua disebabkan oleh lukisan ini, yang kemudian menyebabkan ayahnya difitnah hingga tewas. Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah terlahir kembali adalah mengungkap konspirasi Yang Zi. Seketika ia menggunakan hukum keluarga untuk menghukum Yang Zi yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian memerintahkan si teratai putih untuk menjalankan hukum keluarga. Si teratai putih takut identitasnya terbongkar, sehingga terpaksa menuruti perintah. Meskipun begitu, wanita itu masih merasa belum puas. Maka ia menyuruh pelayan untuk memeriksa buku rekening secara menyeluruh. Bersiap untuk mencabut hak si teratai putih sebagai pengurus rumah tangga di kehidupan sebelumnya. Mereka mengira aku tidak mengerti pembukuan. Seenaknya menggunakan maharmu, bahkan mencampuri urusan kediaman jenderal. Tidak tahu bahwa aku hanya karena percaya, selangkah demi selangkah membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Di kehidupan ini, aku akan membuat mereka membayarnya 100 kali, 1000 kali lipat. Saat ini, pelayan datang melapor, meminta wanita itu pergi ke ruang kerja karena si teratai putih dan pria brengsek itu membicarakan perihal wanita itu yang menggunakan hukum keluarga menghadapi teguran keras suaminya. Wanita itu langsung membalas, menyatakan bahwa menghukum putranya sendiri adalah hal yang wajar. Setelah berkata demikian, wanita itu mengeluarkan buku rekening, mengungkap perbuatan si teratai putih yang seenaknya menggelapkan uang di kediaman. Semua orang tidak menyangka wanita itu akan melakukan hal ini. Seketika tidak tahu harus berkata apa. Pria brengsek itu mengerti dalam hatinya. Ia masih membutuhkan koneksi kediaman jenderal di pemerintahan. Saat ini tidak bisa berselisih dengan wanita itu. Terpaksa ia mencabut hak si teratai putih sebagai pengurus rumah tangga. Meskipun si teratai putih tidak terima, tetapi tidak berdaya untuk membantah untuk segera merebut kembali hak mengurus rumah tangga dan menggantikan wanita itu. Si teratai putih bersiap untuk menjebak wanita itu lagi. Ku dengar di Gunung Utara ada sebuah desa. Orang-orang di sana percaya pada batu pembawa anak. Bahkan wanita yang tubuhnya bermasalah dan sulit hamil, asalkan menyentuh batu di desa itu dan meminum beberapa teguk mata air dari gunung di desa itu, wanita itu akan bisa mengandung anak kandungnya sendiri. Wanita itu teringat di kehidupan sebelumnya, justru saat dalam perjalanan untuk meminta anak, ia dijebak oleh si teratai putih, sehingga kesuciannya direnggut. Aibnya pun disebarluaskan. Sejak saat itu, ia tidak lagi memiliki hak suara di kediaman Zhao. Terlahir kembali, wanita itu bersiap membalikkan keadaan, bertekad membuat si teratai putih juga merasakan penderitaan seperti ini. Maka wanita itu berpura-pura setuju, dan meminta si teratai putih untuk merencanakan perjalanan. Nyonya, apakah Anda benar-benar akan pergi meminta anak? Bagaimana jika ada jebakan? Bagaimana mungkin aku yang meminta anak? Menurutku, pengurus rumah tangga bayi yang sangat ingin meminta anak. Sampai-sampai memintanya padaku, sang nyonya. Tentu saja aku harus memanfaatkannya dengan baik. Kemudian, di bawah panduan si teratai putih, wanita itu tiba di desa Songxi. Kepala desa dengan antusias menjelaskan keistimewaan desa Songxi, menyatakan bahwa asalkan menyentuh batu Songxi, pasti akan bisa memiliki keturunan. Wanita itu berpura-pura berharap, maju dan menyentuh batu Songxi, dan di bawah arahan kepala desa, pergi ke tepi sungai untuk meminum air mata air. Kemudian wanita itu berpura-pura pusing dan pingsan. Si teratai putih mengira akal liciknya berhasil. Seketika menyuruh orang untuk mengangkat wanita itu ke dalam kuil leluhur, dan menyuap kepala desa agar memberikan perhatian khusus pada wanita itu. Sementara di sisi lain, putri si teratai putih penasaran dan ikut datang. Tepat saat ia hendak maju untuk memeriksa, tiba-tiba ia dibius dan dibawa masuk ke dalam kuil leluhur. Dengan demikian, rencana pertukaran itu berhasil dilaksanakan dengan lancar. Tidak mengetahui semua ini, si teratai putih sedang bergegas menuju kediaman Zhao, berniat mengungkap aib wanita itu. Celaka, nyonya, dia celaka. Si teratai putih membawa pria brengsek dan putranya datang ke desa Songxi, sambil berjalan sambil memfitnah wanita itu telah mengkhianati pria brengsek itu. Pria brengsek itu mendengar hal ini, menjadi sangat marah.
bersiap membuka pintu untuk menanyai wanita itu. Siapa sangka dihalangi oleh kepala desa yang ada di samping. Ini adalah aturan desa Songsi, kami lancam orang di dalam adalah ibuku. Bagaimana bisa disebut orang luar? Melihat ada dua wanita hamil di samping sedang menonton dan bergosip, si teratai putih semakin senang. Berharap bisa menyebarkan aib wanita itu ke seluruh ibu kota. Kemudian si teratai putih kembali menghasut di samping pria brengsek itu. Membuat amarah pria brengsek itu mencapai puncaknya. Pelayan di samping melihat situasi ini. Menyadari bahwa si teratai putih sedang memutarbalikkan fakta. Berniat mengungkap perbuatan jahatnya di tempat. Namun tak disangka dihardik dengan keras oleh wanita licik itu dan dipaksa berhenti. Selanjutnya, putranya mendorong kepala desa dengan keras hingga jatuh ke tanah. Si teratai putih bahkan mengambil kesempatan untuk mendorong pelayan hingga terluka parah tepat ketika si teratai putih yakin konspirasinya berhasil. Tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan yang telah disiapkan oleh wanita itu. Sebenarnya siapa orang yang tidak bermoral ini? Tunggu, ini suara Ninger, jangan. Ningerku.